Halo semua, kembali lagi dengan saya Erwin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai isu yang telah menjadi perdebatan sejak zaman dahulu kala, yaitu front wheel drive versus rear wheel drive. Sistem penggerak manakah yang lebih bagus, front wheel drive kah atau rear wheel drive? Keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kabar yang banyak beredar mengatakan bahwa front wheel drive itu nggak kuat nanjak. Ada juga orang yang mengatakan kalau beli mobil rear wheel drive aja karena pasti lebih kuat tanjakan daripada front wheel drive. Nah, apakah hal tersebut benar adanya atau hanya mitos belaka? Pada video kali ini kita akan memfokuskan pembahasan mengenai benar atau tidaknya hal tersebut. Sistem penggerak mobil ada bermacam-macam. Ada all wheel drive, four wheel drive, front wheel drive, dan rear wheel drive. Namun, sistem yang paling umum dan paling banyak ditemui di kendaraan yang beredar di Indonesia hanya ada dua macam, yaitu rear wheel drive dan front wheel drive. Front wheel drive artinya adalah roda depan yang mendapatkan tenaga dari mesin untuk menjalankan mobil, sedangkan rear wheel drive, roda belakanglah yang mendapatkan tenaga dari mesin untuk menjalankan mobil. Banyak orang beranggapan bahwa rear wheel drive itu lebih jago di tanjakan sedangkan front wheel drive tidak. Sebenarnya, jago tidaknya menanjak itu tidak dipengaruhi oleh sistem penggerak mobil tersebut, tapi lebih dipengaruhi oleh torsi dari mobil itu sendiri. Untuk bisa menjalankan mobil, tenaga dari mesin harus disalurkan melalui transmisi. Baru kemudian dari transmisi diterima oleh roda. Roda mobil kemudian berputar, karena adanya gaya gesek antara ban mobil dengan permukaan jalan, maka mobil dapat bergerak. Gaya gesek antara ban dengan permukaan jalan itu dikenal dengan istilah traksi. Sehingga percuma jika mobil memiliki tenaga yang besar tapi traksinya kecil. Jika seperti itu, maka tenaga dari mesin tidak bisa disalurkan ke jalan dengan sempurna. Yang ada, roda hanya akan spin di tempat tapi mobil tidak akan jalan. Jadi, fokus kita sekarang akan beralih ke traksi. Lebih besar mana traksi antara mobil front wheel drive dengan mobil rear wheel drive? Jika traksi itu sangat penting, lalu apa saja yang mempengaruhi traksi pada mobil? Ada banyak, tapi secara garis besar bisa dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor pertama, misalnya ban mobil. Kondisinya gimana? Apakah masih bagus atau sudah jelek, sudah gundul gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah berat mobil. Faktor yang ketiga, distribusi berat mobil. Kemudian untuk faktor eksternal, ada kondisi jalan. Jadi jalannya itu misalnya aspal atau beton. Kemudian faktor kedua, jalannya itu basah atau kering. Kemudian yang ketiga, misalnya jalannya itu ada pasirnya, atau ada kerikilnya, atau mungkin ada tumpahan oli, itu juga akan mempengaruhi traksi dari mobil itu. Traksi atau gaya gesek bisa dirumuskan dengan formula F sama dengan U dikali W, di mana F adalah gaya gesek, mu adalah koefisien gaya gesek, dan W adalah gaya berat atau berat dari mobil itu sendiri. Nah, dari formula di atas sudah bisa ketahuan nih apa saja yang mempengaruhi traksi mobil, yaitu koefisien gaya gesek dan berat dari mobil itu sendiri. Berat mobil memiliki 4 roda, sehingga berat mobil juga dibagi ke keempat roda tersebut. Namun nggak selesai sampai di situ, karena berat mobil di depan dan di belakang berbeda, sehingga gaya yang diberikan ke roda belakang dan roda depan juga berbeda. Pembagian berat antara depan dan belakang ditentukan oleh titik berat. Titik berat merupakan titik di mana berat dari keseluruhan benda terpusat di titik tersebut. Titik berat mobil dalam keadaan kosong umumnya cenderung berada di depan, karena mesin mobil ada di depan dan mesin itu berat. Nah, dalam kondisi seperti ini, gaya berat di roda depan lebih besar daripada gaya berat di roda belakang. Hasilnya adalah traksi di roda depan lebih besar daripada di roda belakang. Ketika mobil diisi dengan penumpang dan barang, titik berat mobil akan bergeser ke belakang. Sehingga pada suatu kondisi, titik berat mobil akan tepat berada di tengah. Hal ini menyebabkan gaya berat di roda belakang dan roda depan adalah sama. Dalam kondisi seperti ini, traksi di roda depan dan belakang adalah sama besarnya.
Hal tersebut bukan menjadi masalah di jalan datar, tapi beda cerita ketika ketemu jalan menanjak. Ketika menanjak, mobil harus melawan gaya gravitasi, sehingga membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk menjalankan mobil. Diperparah dengan sifat gaya berat yang arahnya selalu mengarah lurus ke pusat bumi. Ketika menanjak, arah gaya beratnya akan menjadi seperti ini. Hal ini menyebabkan gaya berat yang diterima di roda depan menjadi berkurang, sementara di roda belakang bertambah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa gaya berat berbanding lurus dengan traksi. Kombinasi antara mobil yang harus melawan gaya gravitasi dan kecilnya traksi di roda depan menyebabkan mobil front wheel drive lebih mudah selip di tanjakan. Roda depan selip di tanjakan banyak diartikan sebagai mobil front wheel drive gak kuat nanjak. Lalu nanti pasti ada argumen, tapi kak, saya pernah pakai Avanza lebih enteng nanjak daripada R3. Nah, untuk hal tersebut akan dibahas pada video selanjutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan notifikasinya biar gak ketinggalan. Subscribe itu gratis kok, tapi sangat bermakna bagi konten kreator. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.